undang-undang versus doktrin. Hanya di situ. Sehingga apa yang dikatakan mereka tidak mengalami itu. Mengapa tidak mengalami? Salah satu saya pakai geografis yang sekarang akhirnya dibenarkan oleh Profesor Yose dalam diskusi yang kemarin diadakan tentang virus ini menyebar melalui droplets, betul, yang berat, tapi yang ringan di udara hilang begitu saja. Yang disebut pendeta-pendeta di Papua itu pernyataan terlalu berlebihan, pendeta-pendeta di Kuamki Narama. Dan memang tidak ada catatan mereka ada korban COVID di situ. They know nothing about what is COVID as a personal experience. Kuamki Narama tahun Juni 2020 berapa korbannya? 0. Oktober 2020 berapa jatuh korban di Kuamki Narama? 0. Baik Pak, hanya dua poin saja. Pertama, saya harap dipahami betul bahwa saya sangat menyempitkan atau menyempitkan wilayah sesuai dengan tema pandemi COVID, lalu bicara antara undang-undang versus doktrin. Hanya di situ. Kalau mulai meluas ke doktrin yang berdasarkan agama, itu sebetulnya terlanjur keluar. Tapi hanya di situ saja, kalau bicara tentang pandemi, doktrin dan versus undang-undang, maka haruslah dimulai dengan pendapat para ahli, sebagai ajaran, sebagai doktrin, dan sebagainya, agar supaya dijalankan dalam sebuah negara yang menyatu, maka harus diberi payung hukumnya. Itu yang saya mau jelaskan sana. Keluar dari ke doktrin yang alkitabiah sifatnya agak terlalu meluas. Nah, lalu yang terakhir saya mau tutup dengan mengomentari pendapat Bapak terakhir tentang Papua itu, di Papua. Secara umum saya setuju, edukasi dibutuhkan. Tapi pada giliran yang sama juga, kita perlu melihat, kalau kita menyebut Indonesia itu luas sekali, kalau kita mengatakan Papua itu juga masih luas sekali. Pada waktu dikatakan pendeta-pendeta di Papua yang menolak dan sebagainya, sangat-sangat salah kalau dilihat dari lokasinya. Nama tempat itu, kecamatan yang muncul dengan 23 gereja, itu Kuamki Narama. Nama-namanya. Kuamki Narama itu luasnya 12 km persegi, penduduknya 7.700 orang. Saya bandingkan dengan tempat saya, Kecamatan Menteng, itu luasnya hanya 2,5 kilometer, jumlah penduduknya 31.000 orang. Kuamki Narama sama sekali tidak membutuhkan aturan yang sama seperti yang diberlakukan di kecamatan saya, Kecamatan Menteng. Karena luasnya wilayah, sedikitnya penduduk. Itu dari sisi geografis. Dari sisi fakta tentang COVID ini, silahkan di-search bulan Juni tahun 2020, data Papua, di beberapa tempat berguguran korban-korban, Kuamki Narama, tahun Juni 2020, berapa korbannya? 0. Oktober 2020, berapa jatuh korban di Kuamki Narama? 0. Sehingga apa yang dikatakan mereka tidak mengalami itu. Mengapa tidak mengalami? Salah satu saya pakai geografis yang sekarang akhirnya dibenarkan oleh Profesor Yose dalam diskusi yang kemarin diadakan tentang COVID dan yang aerosol transmission yang baru saja dilakukan 2 hari yang lalu. Memang betul virus ini menyebar melalui droplets, betul, yang berat, tapi yang ringan di udara hilang begitu saja. Sehingga terlalu panjang, saya terlalu meluas, nanti malah bingung. Tapi saya cuma mau memberi penjelasan tambahan. Yang disebut pendeta-pendeta di Papua itu pernyataan terlalu berlebihan, pendeta-pendeta di Kuamki Narama. Satu kecamatan, luas, hanya 7.000 orang, dan memang tidak ada catatan mereka ada korban COVID di situ. They know nothing about what is COVID as a personal experience, as an information they know. Begitu Pak. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai.
Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.